Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Melanjutkan pembahasan kita pekan yang lalu, kita telah memasuki pembahasan tentang fadail, keutamaan berkaitan dengan salat. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan tentang makanah atau muhimmatus shalah, tentang keutamaan, tentang kedudukan, ya, status kedudukan salat dalam agama Islam. Dan yang paling ditekankan bahwasanya salat adalah satu di antara rukun dari rukun-rukun Islam, bahkan dia adalah rukun kedua setelah seorang hamba ia bersaksi dan bersyahadat. Maka rukun yang kedua yang mesti wajib dia jalankan adalah melaksanakan salat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan nabinya ataupun melalui ayat-ayatnya menyebutkan begitu banyak keutamaan, fadail, ya, keutamaan yang dijanjikan kepada orang-orang yang memperhatikan ibadah yang sangat mulia ini, yaitu ya salat 5 waktu secara khusus atau salat wajib secara khusus. Pada pertemuan yang lalu sudah ada 3 poin kalau tidak salah yang telah kita sebutkan. Yang pertama bahwasanya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana yang masyhur dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian yang kedua, bahwasanya salat adalah amalan yang paling mulia. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, amalan apa yang paling afdal? Maka Rasulullah menjawab, as-salatu li waqtiha. Dia melaksanakan salat pada waktunya. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua, lalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang telah kita sebutkan bahwasanya salat adalah pencuci dosa, sebagaimana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya as-salatul khams atau mathalus salawatil khams, perumpamaan salat 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam, kamathali nahrin ghamara ala babi ahadikum, seperti sungai yang mengalir di hadapan pintu rumah salah seorang di antara kalian, yaqtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, di mana dia mandi di sungai tersebut 5 kali dalam sehari semalam. Maka seperti itulah, iya, maka fungsi salat membersihkan kita dari dosa-dosa. Nah, sebagaimana orang yang mandi 5 kali dalam sehari semalam. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah kemudian mengatakan, hal yabqa minhu, apakah akan tersisa pada orang tersebut daki atau kotoran pada tubuhnya. Kemudian keutamaan yang berikutnya yang baru kita akan sebutkan, tambahan yang keempat adalah kurang lebih sama pada poin yang ketiga, hanya bahasanya yang redaksinya yang berbeda tetapi intinya sama, bahwasanya as-salawat tukaffirus sayyi'at. Salat menghapuskan dosa yang terjadi antara satu salat dengan salat berikutnya. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW qala, al-jum'atu ila al-jum'ah. Salat Jumat yang satu dengan salat Jumat sebelumnya, as-salawatul khams, salat 5 waktu. Wal jum'atu ila al-jum'ah, dan salat Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya. Mukaffiratun ma bainahun,
Di antara fadilahnya, keutamaannya adalah menghapuskan dosa yang terjadi di antara keduanya. Akan tetapi ada penjelasan selanjutnya, idza ijtunibatil kaba'ir, jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Maka di atas dalil inilah para ulama kita mengatakan bahwasanya amalan-amalan yang disebutkan bahwasanya keutamaannya menghapuskan dosa, maka dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, kecuali ketika dia melaksanakan amalan tersebut dan dia menghadirkan, mengingat dosa-dosa besarnya, dan di dalam hatinya ada terbetik taubat, ya, dia dalam hatinya meniatkan untuk bertaubat di saat melakukan ibadah tersebut, maka kata para ulama kita juga bisa menghapuskan dosa-dosa besar, ya, karena dosa besar harus diniatkan secara khusus untuk ditaubatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun dosa-dosa kecil, maka itulah yang disebutkan akan dihapuskan dengan salat yang satu dengan salat berikutnya, kemudian Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, dan Ramadan dalam tenggang waktu 1 tahun, ya, Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, menghapuskan dosa-dosa yang ada di antaranya. Idza ijtunibatil kaba'ir, akan tapi dengan syarat dosa-dosa besar dijauhi, karena dosa besar, ya, tidak diampuni kecuali ditaubatkan secara khusus kepada Allah. Disebutkan secara khusus dosa apa yang telah kita lakukan dan diniatkan secara khusus untuk ditaubatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syarat-syarat taubat yang diterima, yaitu meninggalkan dosa tersebut. Kemudian, ya, an-nadamah, menyesali dosa yang telah kita lakukan. Kemudian al-azmu ala, berazam ala adamil audah, untuk tidak lagi kembali pada dosa tersebut. Dan ketika dosa itu berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ditambah lagi satu syaratnya, yaitu harus mengembalikan hak tersebut atau meminta keridhaan orang yang telah kita ambil haknya, ya. Sehingga kata para ulama kita, dosa berkaitan dengan sesama manusia itu lebih berat ketimbang dengan dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun semuanya adalah perkara yang besar, perkara yang berat konsekuensinya, tetapi ketika dibandingkan oleh para ulama kita, dosa kepada sesama manusia lebih berbahaya, karena tidak akan diampuni, ya, oleh amalan-amalan soleh, apalagi berkaitan dengan hak-hak sesama manusia, tidak akan dihapuskan dengan amal-amal soleh kita, tetapi nanti akan dihapuskan oleh Allah ketika telah dimaafkan oleh saudara kita, atau diminta kehalalan atau dikembalikan hak saudara kita yang, ya, kita ambil secara tidak benar. Maka salat 5 waktu yang kita kerjakan, di antara yang mesti kita hadirkan di setiap kita melangkah untuk mendatangi salat 5 waktu adalah kita menghadirkan niat bahwasanya kita berharap dengan salat yang kita kerjakan tersebut, dosa-dosa yang telah terjadi, ya, hal-hal yang kadang kita tidak sadari telah terjadi, dosa-dosa tersebut semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kelima, fadilah yang kelima, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu dzakara as-salata yawman, pada satu hari beliau membahas tentang perkara salat. Beliau memulai dengan menyebutkan keutamaannya. Faqal, lalu beliau bersabda, wa man hafadha 'alaiha, siapa yang bersungguh-sungguh menjaga salat 5 waktunya, kanat lahu nuran, maka pertama dia akan mendapatkan cahaya, ya, maka baginya cahaya. Kata para ulama kita, di antara makna cahaya tersebut bahwasanya dia menjadi penunjuk arah, sehingga membuat dia
terus terjaga dan tidak terjatuh kepada kemaksiatan dan dosa, sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka orang yang terus menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, itu adalah orang yang memiliki cahaya. Artinya cahaya adalah yang secara maknawi, secara maknawi. Dan sebagian ulama kita memandang cahaya secara hissi, secara nyata nanti pada hari kiamat akan diberikan cahaya kemuliaan kepada orang-orang yang menjaga salatnya, cahaya di kuburannya dan menerangi kegelapan nanti pada hari kiamat. Karena nanti di hari kiamat tidak ada lagi penerangan kecuali amalan-amalan soleh, kecuali kepada orang-orang yang memiliki bekal amal-amal soleh. Amal solehnya lah yang akan menjadi penerang pada kuburannya atau nanti di padang mahsyar ketika manusia dikumpulkan, dan akan menerangi perjalanannya. Wa kanat lahu burhan, dan orang yang menjaga salatnya kanat lahu burhanan, dia akan mendapatkan keutamaan burhan, hujjah nanti pada hari kiamat. Dia akan punya alasan ketika ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya pegangan bahwasanya dia punya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hujjah yang paling kuat adalah salat itu sendiri. Karena dia adalah ibadah yang pertama kali, sebagaimana kita sebutkan kedudukannya salat nanti di akhirat menjadi amalan pertama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menjaga salatnya punya burhan, punya hujjah, punya pegangan nanti di hari kiamat ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat diperiksa amalannya, pertama kali akan ditanyakan adalah salatnya, dan itu menjadi kunci bagi amalan-amalan yang lainnya. Ketika salatnya baik, salatnya terjaga, maka itu akan berdampak pada amalan-amalan yang lainnya menjadi baik. Dan sebaliknya, ketika salatnya yang bermasalah, maka itu berindikasi menandakan bahwasanya ibadah-ibadah yang lainnya pun akan dilalaikan. Kalau perkara salat saja dia lalaikan, dia tidak perhatikan, maka kemungkinan besar ibadah-ibadah yang lainnya pun tidak akan diperhatikan dengan baik. Wa najatan yaumal qiyamah, kanat lahu najatan yaumal qiyamah, dan dia akan diberikan kemudahan-kemudahan nanti di hari akhir. Wa man lam yuhafidh, dan sebaliknya beliau kemudian memberikan peringatan. Setelah beliau menyebutkan keutamaan-keutamaannya, beliau kemudian menambah dengan menyebutkan bahaya orang yang tidak menjaganya, orang yang melalaikan salat tersebut. Wa man lam yuhafidh, dan siapa yang tidak menjaganya, lam yakun lahu nurun, wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanan wala najatun yaumal qiyamah. Dan sebaliknya, siapa yang tidak menjaganya, maka tentu konsekuensinya kebalikannya dari orang yang menjaganya. Maka nanti di akhirat dia akan menghadapi kegelapan tanpa ada cahaya. Atau dalam makna yang lain, ketika dia tidak menjaga salatnya, tentu dia akan menjadi orang yang mudah terjatuh pada dosa dan kemungkaran, karena tidak ada taufik, bimbingan, cahaya secara maknawi dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengarahkan dia untuk selalu berbuat ketaatan dan menjauhi kemungkaran. Wala burhanan, dan tidak pula dia memiliki hujjah nanti pada hari akhir. Kalau salatnya saja bermasalah, maka dia tidak punya kekuatan, tidak punya hujjah, tidak punya alasan, tidak punya pegangan ketika diadili nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah kita sebutkan tadi, ketika salatnya yang bermasalah, maka itu akan berimplikasi pada amalan-amalan yang lainnya, akan menjadi buruk juga amalan yang lain ketika salat yang bermasalah. Wala najatan, dan tidak ada
kemudahan. Ya, tidak akan dimudahkan jalannya ya orang yang bermasalah pada salatnya. Wa kana yaumal qiyamah, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan nanti pada hari kiamat orang-orang yang melalaikan salatnya, wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun, nanti mereka akan dikumpulkan bersama dengan Qarun. Ya, meskipun ada sebagian ulama yang melemahkan redaksi tersebut karena mengatakan selama dia beriman maka tidak akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kufur kepada Allah. Ya, ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Mereka akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun dan Haman dan Ubay bin Khalaf, yang semuanya adalah pemuka-pemuka dosa besar. Semuanya adalah orang-orang yang dikenang sampai pada hari kiamat dengan kemungkarannya dan dosa besarnya, bahkan kekufurannya. Maka sebagian ulama kan tetapi memandang bahwasanya secara matan makna hadis seakan bertentangan dengan hadis-hadis yang mengatakan selama seseorang beriman, sebagaimana di pembahasan tentang keutamaan tauhid dan kalimat la ilaha illallah, selama seseorang beriman dan bertauhid maka dia tetap berpeluang untuk memasuki syurga. Akan tetapi sebagian ulama tetap mengatakan hadis ini adalah hadis yang paling tidak hasan dengan penguat-penguat dari hadis yang lainnya. Dan ketika seseorang dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang pelaku dosa besar, bahkan kemusyrikan tersebut, bukan menandakan bahwasanya dia mesti disiksa sama dengan siksanya. Ini menunjukkan penghinaan kepada orang yang meninggalkan salat sampai diancam akan dikumpulkan bersama dengan pembesar pelaku dosa tersebut. Bahkan seperti Fir'aun sudah tidak dikenal lagi pelaku dosa yang paling mungkar kecuali dia. Begitupun ketika kita mendapatkan hadis bahwasanya dikumpulkan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Nanti akan kita sebutkan di antara keutamaannya adalah di antara jalan untuk bisa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga adalah memperbanyak sujud dengan menjaga salat. Tetapi ketika dikatakan kita dikumpulkan bersama dengan Nabi, itu bukan menunjukkan bahwasanya semua kenikmatan yang kita dapatkan sama dengan kenikmatan yang didapatkan oleh Nabi. Tetapi ini menunjukkan keutamaan ketika kita disebutkan bersama dengan Nabi kelak di surga. Maka seperti pula ini ketika dikatakan dikumpulkan bersama dengan Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf, bukan menunjukkan bahwasanya siksanya persis dengan siksaan yang didapatkan, tetapi dia dikelompokkan bersama sebagai bentuk penghinaan dan sebagai bentuk ancaman bahwasanya apa yang dia lakukan adalah satu perkara yang sangat berbahaya. Qarun tentunya sangat terkenal kisahnya bahkan diabadikan dalam Al-Quran, kesombongannya dan kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang awalnya dia adalah min qaumi Musa fabagha. Awalnya kata Allah Subhanahu wa taala beliau dari kaum Nabi Musa yang taat mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Akan disebutkan dia adalah Qarun, bagian dari keluarga dekat dari Nabi Musa. Akan tetapi ketika dunia dibukakan kepadanya sehingga dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran kekayaannya, kunci perbendaharaannya, kunci gudang kekayaannya saja itu perlu dibawa oleh Usbatun. Kata Usbah itu menunjukkan dari sisi bahasa 10 dan lebih. Ulikuah, orang-orang yang kuat. Jadi bukan orang-orang yang lemah. Mungkin dari
orang-orang yang memiliki kekuatan, orang-orang yang punya fisik yang kuat 10 atau lebih untuk sekedar mengangkat inna mafatihahu, sesungguhnya kunci kekayaan Qarun itu diangkat atau dibawa, nanti bisa diangkat dan dibawa oleh lelaki ketika berjumlah 10 atau lebih. Iya, lelaki yang kuat, menunjukkan begitu banyaknya hartanya, dan itu yang membuatnya terlalaikan dan lupa diri dan kufur nikmat kepada Allah. Iya, dan ketika diajak didakwai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan innama utitu min ilmin indi. Semua ini kekayaan saya miliki, saya dapatkan karena ilmu yang saya miliki. Iya, karena kepandaian, keterampilan dan ilmu yang dia miliki. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menenggelamkannya ia bersama dengan hartanya ke dalam perut bumi. Maka lahirlah istilah ya, ketika ada harta yang ditemukan terpendam kemudian dikatakan harta Qarun. Maka ini pelajaran ya, dan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diberikan harta yang begitu banyak. Dan ini juga peringatan untuk kita berwaspada ya, ketika ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan harta ya, dan kecukupan dari sisi finansial dunia, maka ya jangan hal tersebut melalaikan kita dari ibadah kepada Allah, terutama melalaikan dari salat. Wa Qarun ya, bahkan diancam dikumpulkan bersama dengan Qarun wa Fir'aun ya, dikumpulkan bersama dengan Fir'aun, yang tentu Fir'aun ini adalah akan terus dicatat dalam Al-Quran, akan terus dibaca dan dijadikan pelajaran tentang kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia sampai sudah mengatakan dirinya setara dengan Allah, bahkan mengatakan dia lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya. Dalam sebagaimana perkataannya dalam surah An-Nazi'at, dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang tinggi. Nah, maka ini kemungkaran apalagi yang lebih besar, dan dosa apalagi yang lebih besar daripada dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sudah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka ini adalah pelajaran tentang manusia yang telah menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diabadikan jasadnya untuk dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Wa Haman, Haman juga hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, dan dia termasuk perdana menteri dari Fir'aun laknatullah alaihim. Nah, wa man awanahu, dia juga tertipu dengan jabatan karena diberikan jabatan tinggi, kedudukan oleh penguasa Fir'aun, maka dia menjadi manusia yang sombong dengan jabatan tersebut, menjadi manusia yang lupa diri. Dan ini juga pentingnya untuk kita berhati-hati akan fitnah jabatan. Ada yang terfitnah dengan harta, ada yang terfitnah dengan kekuatan. Bahkan dalam disebutkan tentang Fir'aun, dia fisiknya tidak pernah sakit, memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, kekayaan. Begitupun Haman diberikan jabatan yang strategis, kedudukan oleh penguasa Fir'aun. Maka dia lupa diri dengan hal tersebut, bahkan menjadi penentang Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa, dan menzalimi manusia. Dan adapun Ubay ibn Khalaf, maka ini hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ubay bin Khalaf dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Dan Ubay bin Khalaf dengan salah seorang sahabatnya yang bernama Uqbah
bin Abi Mu'ayyid. Kedua orang ini adalah bersahabat dekat yang sebenarnya Ubay bin Khalaf sudah ingin, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan juga Qatadah Ibnu Du'abah As-Sadusi dari kalangan mufassir tabi'in mengatakan bahwasanya Ubay bin Khalaf ini sudah pernah berkeinginan untuk masuk Islam. Ketika mendengarkan tentang Nabi SAW, beliau sudah pernah memiliki keinginan, niat untuk masuk ke dalam Islam dan mengikuti Nabi SAW. Akan tetapi sahabat dekatnya, sahabat karibnya, yaitu Uqbah bin Abi Mu'ayyid menghasutnya sehingga dia tidak jadi masuk Islam. Bahkan bertambah membenci Nabi SAW dan berhasrat untuk membunuh Nabi SAW. Maka salah seorang mendengar perkataan Ubay bin Khalaf bahwasanya disampaikan kepada Nabi SAW bahwasanya Ubay bin Khalaf berniat untuk membunuh engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah justru sebaliknya mengatakan, bal ana sa'aqtuluhu insyaallah, bahkan saya yang akan membunuhnya insyaallah. Maka disampaikan hal tersebut kepada Ubay bin Khalaf bahwasanya justru Nabi mengatakan seperti itu, bahwasanya beliau akan membunuh anda, membunuhmu. Maka dia pun gemetaran karena dia mengetahui bahwasanya Nabi SAW tidaklah mengucapkan sesuatu kecuali itu kebenaran. Iya, meskipun dia mengingkari, tidak mau mengikutinya, tetapi dia mengakui akan kejujuran Nabi SAW, bahwasanya apa yang beliau ucapkan pasti akan terjadi. Maka ketika terjadi perang Uhud, maka Nabi pun kemudian membuktikan dengan izin Allah SWT ucapannya bahwasanya dia akan membunuh Ubay bin Khalaf. Maka dia pun terbunuh. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi, pada hari orang yang zalim menggigit kedua tangannya, ia dimasukkan kedua tangannya sebagai bentuk penyesalan. Kalau di dunia manusia menyesal biasanya jari telunjuknya atau salah satu dari ujung jarinya yang digigit sebagai bentuk menyesal terhadap sesuatu, atau biasa diistilahkan dengan gigit jari. Ya, sudah gigit jari artinya sudah menyesal. Tetapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dimasukkan semua tangannya ke dalam mulutnya karena menyesal. Yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi. Kemudian apa yang disesali oleh orang ini adalah penyesalan seperti yang terjadi pada Ubay bin Khalaf. Dia menyesali pertemanannya dahulu di dunia, pertemanan yang menghalanginya dari melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pertemanan yang menghalanginya untuk memasuki agama Islam, yaitu berteman dengan Uqbah bin Abi Mu'ayyid yang dia sudah ingin masuk Islam tetapi kemudian dihasut, ia digoda untuk justru membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mati di atas kekufuran. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut berkaitan dengan dua orang yang bersahabat tersebut, yang persahabatannya nih yaqulu ya laitani, persahabatan yang kemudian menjadi permusuhan di akhirat, sehingga satu sama lain saling menyalahkan. Yaqulu ya laitani lam attakhid fulanan khalila, mereka saling menuding, ya, saling membenci dan mengatakan sekiranya aku tidak menjadikan dia si fulan dahulu di dunia sebagai teman dekat. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani, sungguh dia telah melalaikan aku dari peringatan setelah peringatan itu datang kepadaku. Iya, sebagaimana Ubay bin Khalaf
ketika datang peringatan diutus seorang nabi kepadanya, telah hatinya sudah bergerak, terbetik di dalam hatinya keinginan untuk masuk Islam, akan tetapi dengan pertemanan yang begitu dekat dengan orang yang buruk, akhirnya menjadi sebab dia pun tidak jadi memasuki Islam, dan pertemanan itu akan menjadi permusuhan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, pada hari semua pertemanan akan berubah menjadi permusuhan, illal muttaqun, kecuali pertemanannya orang-orang yang bertakwa. Kecuali pertemanan yang dibangun di atas landasan ketakwaan, pertemanan untuk saling menguatkan, saling mengajak pada kebaikan, dan saling mengingatkan pada setiap kemungkaran dan kelalaian. Maka ini menunjukkan gambaran tentang keburukan 4 orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf, yang diancam orang-orang yang tidak memperhatikan salatnya untuk dikumpulkan bersama dengan mereka sebagai bentuk penghinaan, dan ancaman bahwasanya orang-orang yang melalaikan salatnya akan mendapatkan ancaman yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ke-6, An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dari hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-salatu nurun, sama dengan poin pertama, salat adalah cahaya. Basyiril masya'ina fil dhulumati ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang mendatangi salat, kepada orang-orang yang berjalan kaki atau secara umum mendatangi salat fil zulmi, pada gelapnya malam, ilal masajid, mereka mendatangi masjid di saat malam gelap, terutama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat berkilo-kilo jarak rumah dengan masjid, maka untuk mendatangi salat khususnya subuh, mereka berjalan di kegelapan malam. Dan ketika pulang dari salat isya, karena misalnya kalau pergi salat maghrib menunggu isya, ketika pulang dari salat isya mesti berjalan di kegelapan malam, maka sampaikan kabar gembira kepada mereka yang terus datang menjaga salat tersebut, meskipun di saat malam gelap atau di saat cuaca tidak mendukung, di saat cuaca dingin, bin nurit tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Akhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Kemudian yang ke-7, bahwasanya salat adalah di antara amalan untuk mengangkat derajat. Bahkan belum kita laksanakan salat, baru langkah kita dari rumah, perjalanan kita dari rumah, itu sudah menjadi sebab derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua hadis Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alaika bi kathratis sujud, hendaknya kalian memperbanyak sujud. Ternyata memperbanyak salat, supaya banyak sujud kita, kita mesti memperbanyak salat. Fa innaka la tasjudu lillah sajdatan, karena sesungguhnya tidaklah kalian melakukan sujud satu kali kepada Allah Subhanahu wa taala, illa rafa'aka Allahu biha darajah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat untukmu satu derajat. Wa hatta anka biha khati'ah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan darimu satu keburukan. Jadi setiap sujud itu akan meninggikan derajat kita insya Allah Subhanahu wa taala, dan akan menghapuskan dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara keutamaan berkaitan dengan
salat. Ya, semoga menjadi motivasi dan semoga terus kita hadirkan dan kita ingat ya di setiap kita hendak mendatangi salat, ingat keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan pada salat tersebut, sehingga tidak menjadikan kita, sehingga bisa menguatkan kita untuk melawan kantuk di saat kita ngantuk kemudian azan dikumandangkan, untuk menguatkan jasad kita tatkala kita sementara capek dan lelah dari pekerjaan dunia kita, kemudian azan dikumandangkan, maka ingat keutamaan-keutamaan yang banyak tersebut. Dan dari keutamaan yang banyak tersebut yang diketahui oleh Nabi SAW, sehingga beliau justru menjadikan salat sebagai waktu istirahatnya. Beliau ketika tiba waktu salat, beliau kemudian mengatakan kepada muazzinnya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, arihna ya Bilal bis salah, istirahatkan kami wahai Bilal dengan salat. Ya, karena waktu sudah masuk, maka kita juga mengatakan kepada muazzin kita, arihna bis salah, ya, istirahatkan kita dengan salat, bukan arihna minas salah, istirahatkan kami dari salat. Ini capek salat, maka dia mengatakan istirahatkan kami dari salat, tetapi istirahatkan kami dengan salat itu sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.